Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Hilmina dengan NIM 2101010-97. Saya adalah mahasiswi dari UIN Antasari Banjarmasin, Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas individu terkait ringkasan materi ataupun ringkasan materi semua makalah selama satu semester ini pada mata kuliah Sejarah Islam Indonesia. Yang pertama yaitu kerajaan yang bercorak Islam di daerah Kalimantan dan Sulawesi. Sejarah Kerajaan Banjar yang pertama itu ada sejarah Kerajaan Banjar, yaitu adanya perjanjian antara Pangeran Samudra dan Raja Demak, yang mana Raja Demak ingin membantu menyerang Pangeran Samudra menghadapi Pangeran Tumenggung yang jahat tersebut, dengan syarat Pangeran Samudra dan kerabat keraton harus masuk Islam. Ringkasnya, Pangeran Samudra pun memenangkan pertempuran tersebut dan dinobatkan menjadi Raja Kerajaan Banjar. Masyarakatnya pun juga masuk Islam. Yang kedua yaitu sejarah Kerajaan Kota Waringin, yaitu secara ringkasnya adalah merupakan cabang dari Kerajaan Banjar yang muncul. Yang ketiga, sejarah Kerajaan Kuta, yaitu diawali dengan adanya penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh para mubalik yang bernama Tuan Ri Bandung dan Tuan Tunggung Parangan. Maka ini menyebabkan Islam semakin pesat dan berkembang pada sejarah Kerajaan Kuta ini. Yang keempat itu sejarah Kerajaan Gorontalo, yaitu adanya penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Dato' Ri Bandung dan Dato' Sulaiman, dan hal tersebut menyebabkan raja menjadi memeluk agama Islam. Karena rajanya memeluk agama Islam, maka rakyatnya pun juga ikut memeluk agama Islam. Kemudian selanjutnya itu sejarah Kerajaan Bone, yaitu pada masa Ratu Bone Tenritupu, beliau adalah pemimpin pertama yang masuk agama Islam. Kemudian Arum Ponela Tenripale Matin Roy Tritalo, pada masa pemerintahannya tersebut Islam diterima secara resmi. Kemudian yang keenam itu sejarah Kerajaan Wajo, yaitu diawali dengan adanya komunitas di pinggir sungai. Seiringnya berjalan waktu, komunitas tersebut semakin pesat dan berkembang. Ringkasnya, melalui perjanjian Asijan Cingeng Rima Jueleng dibentuklah perjanjian Wajo. Dan yang terakhir yaitu sejarah Kerajaan Buton, yaitu berkenaan dengan penyebaran agama Islam yang dilakukan Dato' Ri Bandang yang berasal dari Minangkabau sekitar tahun 1605 Masehi. Ringkasnya, rajanya pun masuk Islam. Kemudian yang kedua merupakan materi beberapa teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Ada sejumlah teori yang membicarakan mengenai asal muasal Islam yang berkembang di Nusantara, yaitu teori Gujarat, teori Persia, dan teori Arabia. Teori Arab atau Mekah yang merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuknya Indonesia langsung dari Arab atau Mekah pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung oleh J.C. Van Leer hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Teori yang menyatakan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dari negara Persia yang sekarang bernama negara Iran adalah teori yang didukung oleh Husain Jajadiningrat dan Umar Amir Hussein. Jajadiningrat berpendapat jika teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut Jajadiningrat, kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Kemudian yang terakhir, teori India atau teori Gujarat adalah teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim atau Gujarat yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Para saudagar dari Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat di Indonesia. Kemudian setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Kemudian selanjutnya merupakan materi peran Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Peran Wali Songo dan ulama sengaja untuk berdakwah dan mendirikan pesantren. Melalui pendidikan, proses penyebaran Islam lebih cepat dan berhasil. Datang utusan dari berbagai daerah untuk belajar di sekolah atau pesantren di Pulau Jawa. Kemudian merupakan materi kerajaan-kerajaan Islam sebelum penjajahan Belanda. Ada beberapa kerajaan-kerajaan Islam yang telah terbangun pada waktu sebelum penjajahan Belanda.
Antara lain, kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini terletak di pesisir timur Laut Aceh. Kemunculan sebagai kerajaan Islam diperkirakan mulai awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi sebagai hasil dari proses Islamisasi daerah-daerah pantai yang pernah disinggahi pedagang-pedagang muslim sejak abad ke-7, ke-8 Masehi dan seterusnya. Kemudian ada Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar. Di sini pula terletak ibu kotanya. Kurang begitu diketahui kapan kerajaan ini sebenarnya berdiri. Anas Mahmud berpendapat kerajaan Aceh berdiri pada abad ke-15 Masehi di atas puing-puing kerajaan Lamori oleh Muzaffar Shah 1465 hingga 1497. Kemudian ada juga Kerajaan Demak, yang mana awal mula Kerajaan Demak terbangun berawal dari peluang kepada penguasa-penguasa Islam di pesisir untuk membangun pusat-pusat kekuasaan yang independen. Di bawah pimpinan Sunan Ampel Denta, Wali Songo bersepakat mengangkat Raden Patah menjadi raja pertama Kerajaan Demak. Selanjutnya ada Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon adalah kerajaan Islam pertama di Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan oleh Jati di awal abad ke-16. Cirebon merupakan sebuah daerah kecil di bawah kekuasaan Pakuan Pajajaran. Selanjutnya ada Kesultanan Pajang. Kesultanan Pajang adalah pelanjut dan dipandang sebagai pewaris kerajaan Islam Demak. Kesultanan yang terletak di daerah Kartasura sekarang itu merupakan kerajaan Islam pertama yang terletak di daerah pedalaman Pulau Jawa. Usia kesultanan ini tidak panjang, kekuasaan dan kebesarannya kemudian diambil alih oleh Kerajaan Mataram. Selanjutnya munculnya kota-kota dagang di daerah pesisir pantai Indonesia. Secara umum ada beberapa tipologi kota yang pernah muncul dalam sejarah. Kota-kota di Nusantara paling tidak dapat dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu kota tradisional, kota-kota dagang dan prakolonial dan awal kolonial, dan yang terakhir itu kota kolonial modern. Nah, yang pertama itu ada kota tradisional, yaitu diterapkan oleh penguasa pada waktu mendirikan pusat-pusat kerjaan seperti Yogyakarta dan Surakarta. Kemudian kota-kota dagang dan prakolonial dan awal kolonial seperti Banten, Cirebon, dan Surabaya. Tipe prinsipal ini dapat dikategorikan sebagai kota-kota dengan konsep tradisional yang telah mengalami modifikasi meskipun dominan feodal masih sangat dominan. Dan yang ketiga, kota kolonial modern yang secara prinsip mengacu kepada konsep kota modern industrial dari negara-negara industri maju. Pada masa kolonial Belanda, sebagai hak otonomi diberikan oleh negara kepada penduduk kota yang berstatus warga kota. Makalah ini akan mendeskripsikan tentang sejarah perkembangan kota-kota dagang yang tersebar di wilayah Nusantara, di antaranya Banten, Cirebon, Surabaya, Palembang, dan lain-lain. Kemudian, materi berikutnya merupakan kondisi umat Islam di Indonesia pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Pada masa pra-kemerdekaan, Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Namun, menurut Buya Hamka, Islam datang ke Indonesia tidak atas dasar perdagangan, melainkan memang para pembawa agama Islam berniat untuk menyebarkannya ke wilayah Indonesia atau waktu itu Nusantara. Dalam upaya penyebarannya, Wali Songo melakukan dakwah dengan cara akulturasi budaya, yaitu dengan memasukkan ajaran-ajaran Islam ke dalam kebudayaan-kebudayaan Nusantara yang pada waktu itu berkembang, yaitu seperti Hindu atau Buddha. Pada masa pra-kemerdekaan, Islam juga berkembang dalam bidang politik. Hal itu dilakukan atas dasar perlunya menghimpun kekuatan untuk mempertahankan Islam, dan juga dalam upaya meraih kemerdekaan, Islam sangat berperan besar dalam proses mengusir penjajah. Partai-partai besar Islam yang ada pada masa itu diantaranya NU, Muhammadiyah, Persis, dan Masyumi. Kemudian munculnya aliran tasawuf di dunia Islam. Sejarah dan perkembangan tasawuf berkenaan ada yang berpendapat tasawuf sudah ada sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, dan ada juga yang mengatakan tasawuf ada ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, yang mana sebenarnya sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, tasawuf sudah tergambar atau tercermin di kehidupan Nabi kita. Faktor-faktor yang melahirkan tasawuf yaitu yang pertama faktor tasawuf yang dibawa India melalui Persia. Kedua, faktor yang berasal dari asketisme Nasrani. Ketiga, tasawuf berasal dari ajaran Islam sendiri. Dan yang keempat, faktornya tasawuf berasal dari sumber yang berbeda-beda yang mana akhirnya menjadi satu. Kemudian masuknya tasawuf di Indonesia sejalan dengan masuknya Islam ke Indonesia. Lebih spesifiknya, masuknya tasawuf di Indonesia diawali dengan adanya penyebaran
ulama sufi di Aceh, yang mana ringkasnya pada abad ke-16 munculnya dan sudah dipelajari kitab-kitab klasik, misalnya Ihya Ulumuddin dan yang lainnya. Dan tasawuf mengalami perkembangan dengan dibuktikan adanya ajaran tasawuf dan tarekat yang sudah muncul di masyarakat yang dibawa oleh para ulama. Yang kemudian materi peninggalan masa Islam. Peninggalan-peninggalan sejarah bercorak Islam dibedakan menjadi dua jenis, yaitu peninggalan berbentuk fisik dan peninggalan berbentuk budaya. Peninggalan berbentuk fisik diantaranya adalah masjid, makam, dan nisan, istana, dan lain-lain. Sedangkan peninggalan yang berbentuk non-fisik adalah syair, hikayat, babat, suluk, dan lain-lain. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya simpulkan terkait dari semua materi yang telah dipelajari semester ini. Mungkin ada beberapa materi yang tidak masuk. Nah, materi yang saya masukkan adalah materi yang mungkin dapat saya simpulkan. Nah, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.